Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Senang rasanya bisa bertemu kembali dalam kuliah online dan dengan materi kali ini mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin, yaitu arbitrare, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah dan mempunyai arti yang sama, seperti perwasitan atau dalam istilah bahasa Belanda, arbitrase. Dalam bahasa Inggrisnya, arbitration. Dan dalam bahasa Jermannya Citeau, bahasa Prancisnya arbitrage, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Untuk mendapatkan pemahaman dari arbitrase, kita akan melihat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai apa itu arbitrase. Menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Sedangkan menurut Purwo Sucipto, menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai satu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak. Demikian juga menurut Priyatna Abdurasid, di mana arbitrase diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial, seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Undang-undang ini mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan beberapa pengertian di atas yang telah dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur arbitrase sebagai berikut, di mana penyelesaian sengketa itu di bidang keperdataan. Kemudian penyelesaian sengketa itu dilakukan di luar pengadilan. Yang ketiga, dilaksanakan atas dasar perjanjian. Yang keempat, diperiksa oleh pihak yang disebut arbiter atau wasit. Adapun arbitrase dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi. Kedua, aksesibilitas. Yang ketiga, proteksi hak para pihak. Yang keempat, final dan binding. Yang kelima, fair and just. Yang keenam, sesuai dengan sense of justice dari masyarakat. Dan yang ketujuh, kredibilitas. Perjanjian arbitrase yang biasa disebut sebagai klausula arbitrase bukan perjanjian bersyarat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1253 sampai 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaksanaan perjanjian arbitrase ini
tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara para pihak. Perjanjian arbitrase tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian tambahan yang dimasukkan dalam perjanjian pokok. Oleh karenanya, perjanjian arbitrase dikatakan sebagai perjanjian aksesorir. Keberadaan perjanjian arbitrase tergantung pada perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok tidak sah, maka perjanjian arbitrase ikut tidak sah. Demikian juga isi perjanjian arbitrase tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan perjanjian pokok. Hal ini berarti juga tanpa perjanjian arbitrase tidak akan mempengaruhi berlakunya perjanjian pokok, dan sebaliknya, tanpa perjanjian pokok, maka perjanjian arbitrase juga tidak akan pernah ada. Karena yang akan ditangani oleh perjanjian arbitrase adalah mengenai perselisihan. Apabila terjadi perselisihan tentang materi yang ada dalam perjanjian pokok tersebut, bagaimana mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase jika perjanjian pokok tidak ada? Akan tetapi, hapusnya atau berakhirnya perjanjian pokok tidak menyebabkan hapusnya atau berakhirnya perjanjian arbitrase. Hal ini merupakan penyimpangan dari prinsip perjanjian aksesorir, sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 30 ini, yang berbunyi, suatu perjanjian arbitrase tidak akan menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini. Dengan meninggalnya salah satu pihak, bangkrutnya salah satu pihak, novasi, insolvensi salah satu pihak, pewarisan, berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok. Bila mana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Perjanjian arbitrase dalam praktek dan penulisan biasa disebut dengan istilah klausula arbitrase. Penggunaan istilah klausula arbitrase mengandung konotasi bahwa klausula arbitrase hanya merupakan pelengkap dan selalu mengikuti perjanjian pokok. Dengan kata lain, klausula arbitrase hanya merupakan bagian dari perjanjian pokok. Jadi klausula arbitrase bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri. Kedudukan arbitrase menurut ketentuan dari pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh semua Mahkamah Konstitusi. Apabila mendasarkan pada ketentuan di atas, tampaknya tidak boleh ada kekuasaan kehakiman selain dari apa yang sudah diatur dalam pasal tersebut. Akan tetapi, apabila melihat ketentuan pasal 58 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini, ternyata dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga lain selain yang diatur dalam pasal 18, yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 58 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini ditentukan upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya pada pasal 59 ayat 1 Undang-Undang
Kekuasaan kehakiman ini ditentukan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Jadi, apabila mendasarkan pada ketentuan pasal 58 dan pasal 59 ini, kekuasaan kehakiman di atas penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan yang pertama terhadap perkara perdata, kemudian dilaksanakan atas dasar perjanjian arbitrase. Bentuk perjanjian arbitrase pada pasal 1 dari angka 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa ada dua jenis perjanjian arbitrase. Yang pertama, perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa dan sesudah timbul sengketa. Perjanjian arbitrase sebelum sengketa disebut Pactum de Compromitendo, di mana kalimat yang menyatakan dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa yang menjadi dasar adanya perjanjian arbitrase berjenis Pactum de Compromitendo. Pactum de Compromitendo ini dimaknai sebagai bentuk perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Kemudian jenis kedua, akta kompromis, di mana pada pasal 9 dari ayat 1 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini juga dapat dijadikan dasar dibuatnya akta kompromis yang berbunyi dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi. Persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Ada dua cara penulisan Pactum de Compromitendo ini. Mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Misalnya jika arbitrase menggunakan International Chambers of Commerce dengan mencantumkan klausula sebagai berikut. All dispute arising in connection with the present contract shall be finally settled under the rules of conciliation and arbitration of the International Chambers of Commerce by one or more arbitrator appointed in accordance with the said rules. Kemudian bila menggunakan uncitral, klausula tersebut dapat berupa any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this contract or the breach, termination, or invalidity, therefore shall be settled by arbitration in accordance with the uncitral arbitration rules as at present in force. The appointing authority shall be the ICC acting in accordance with the rules adopted by the ICC for this purpose.
Namun apabila penyelesaian sengketa menggunakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka klausula tersebut dapat berbunyi, semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI menurut peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir. Pactum de compromitendo dibuat dalam akta tersendiri. Pembuatan perjanjian arbitrase dengan cara ini terdapat pemisahan antara perjanjian arbitrase dengan perjanjian pokok. Masing-masing dibuat dalam akta yang terpisah. Dengan demikian akan terdapat dua dokumen, yaitu dokumen perjanjian pokok dan dokumen perjanjian arbitrase. Meskipun dibuat dalam akta yang terpisah, faktor waktu tetap harus menjadi unsur yang penting. Artinya perjanjian arbitrase tetap harus dibuat sebelum ada sengketa, karena hal ini menjadi syarat formal keabsahan Pactum de compromitendo ini. Sedangkan akta kompromis, pasal 1 dari angka 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini, terdapat kalimat yang berbunyi atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Pada pasal 9 juga ayat 1, dapat dijadikan dasar dibuatnya akta kompromis yang berbunyi dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam satu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam akta kompromis itu memuat nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan dari arbiter, dan pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam peraturan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), ditentukan bahwa terkecuali dalam keadaan-keadaan khusus, hanya mereka yang masuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan atau memiliki sertifikat Alternative Dispute Resolution Arbitrase yang diakui oleh BANI dapat bertindak selaku arbiter yang dapat dipilih oleh para pihak. Daftar arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non-hukum seperti para ahli teknik, para arsitek, dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh badan pengurus. Dalam hal para pihak memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam memeriksa suatu perkara arbitrase yang diajukan ke BANI, permohonan dapat diajukan kepada Ketua BANI guna menunjukkan seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar arbiter BANI dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persyaratan. Setiap permohonan harus dengan jelas menyatakan alasan diperlukannya arbiter luar dengan disertai data, riwayat hidup lengkap dari arbiter yang diusulkan. Apabila Ketua BANI
menganggap bahwa tidak ada arbiter dalam daftar arbiter bani dengan kualifikasi profesional yang dibutuhkan itu, sedangkan arbiter yang dimohonkan memiliki kualifikasi maksud memenuhi syarat netral dan tepat, maka ketua bani dapat berdasarkan pertimbangannya sendiri menyetujui penunjukan arbiter tersebut. Apabila ketua bani tidak menyetujui penunjukan arbiter luar tersebut, maka ketua harus merekomendasikan atau menunjuk dengan pilihan sendiri arbiter alternatif yang dipilih dari daftar arbiter bani atau seorang pakar yang memenuhi syarat dalam bidang yang diperlukan, namun tidak terdaftar dalam daftar arbiter bani. Dewan pengurus dapat mempertimbangkan penunjukan seorang arbiter asing yang diakui dengan ketentuan bahwa arbiter asing itu memenuhi persyaratan kualifikasi dan bersedia mematuhi peraturan prosedur bani, termasuk ketentuan mengenai biaya arbiter, di mana para pihak yang menunjuk berkewajiban memikul biaya-biaya yang berhubungan dengan penunjukan arbiter asing tersebut. Di samping memiliki sertifikat Alternative Dispute Resolution atau arbitrase yang diakui oleh bani dan atau persyaratan kualifikasi lainnya yang diakui oleh bani, semua arbiter harus memiliki persyaratan sebagai berikut: berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum, sekurang-kurangnya berusia 35 tahun, tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga dengan setiap dari para pihak bersengketa. Kemudian tidak memiliki kepentingan keuangan atau apapun terhadap hasil penyelesaian sengketa arbitrase. Kemudian berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi, dan tidak menjalani atau sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya. Susunan arbiter dapat terdiri hanya seorang arbiter. Pemohon dapat mengajukan permohonan arbitrase, mengusulkan kepada ketua seorang atau lebih yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan menjadi arbiter tunggal. Apabila termohon setuju dengan salah satu calon yang diajukan pemohon dengan persetujuan ketua, orang tersebut dapat ditunjukkan sebagai arbiter tunggal. Namun, apabila tidak ada calon yang diusulkan pemohon yang diterima termohon, dengan kekecualian kedua pihak sepakat mengenai suatu majelis yang terdiri dari 3 arbiter, ketua bani wajib segera menunjuk orang yang akan bertindak sebagai arbiter tunggal. Penunjukan mana tidak dapat ditolak atau diajukan keberatan oleh masing-masing pihak kecuali atas dasar alasan yang cukup bahwa orang tersebut dianggap tidak independen atau berpihak. Apabila para pihak tidak setuju dengan arbiter tunggal atau ketua menganggap sengketa yang bersangkutan bersifat kompleks dan atau skala dari sengketa bersangkutan ataupun nilai tuntutan yang disengketakan sedemikian rupa besarnya atau sifatnya sehingga sangat memerlukan suatu majelis yang terdiri dari 3 arbiter, maka ketua memberitahukan hal tersebut kepada para pihak dan diberi waktu 7 hari kepada mereka untuk masing-masing menunjuk seorang arbiter yang dipilihnya, dan apabila tidak memenuhi, maka ketentuan pasal 10 ayat 3 di bawah ini akan berlaku dalam setiap hal di mana masing-masing pihak tidak dapat mengangkat atau menunjuk seorang arbiter dalam batas waktu yang telah ditentukan. Maka dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan atau permohonan untuk penunjukan arbiter, ketua berwenang menunjukkan atas nama pihak bersangkutan. Apabila majelis terdiri dari 3 arbiter dalam hal para pihak telah menunjuk arbiter mereka masing-masing, maka ketua bani menunjuk seorang arbiter yang mengetuai majelis.
Penunjukan arbiter yang akan mengetuai majelis ini dilakukan dengan mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing pihak. Untuk itu, arbiter yang ditunjuk oleh para pihak masing-masing dapat mengajukan calon yang dipilih dari daftar arbiter bani. Apabila para pihak tidak sepakat sebelumnya tentang jumlah arbiter, misalnya 1 atau 3 arbiter, ketua berhak memutuskan berdasarkan sifat kompleksitas dan skala dari sengketa bersangkutan. Apakah perkara yang bersangkutan memerlukan 1 atau 3 arbiter? Dalam hal demikian, maka ketentuan pada ayat-ayat terdahulu pasal 10 ini berlaku. Dalam hal terdapat lebih daripada 2 pihak dalam sengketa, maka semua pihak yang bertindak sebagai pemohon, para pemohon, harus dianggap sebagai satu pihak tunggal dalam hal penunjukan arbiter, dan semua pihak yang dituntut harus dianggap sebagai suatu termohon tunggal dalam hal yang sama. Dalam hal pihak tersebut tidak setuju dengan menunjukkan seorang arbiter dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pilihan mereka terhadap seorang arbiter harus dianggap telah diserahkan kepada ketua bani yang memilih atas nama pihak-pihak tersebut. Dalam keadaan khusus, apabila diminta oleh suatu mayoritas pihak-pihak bersengketa, ketua dapat menyetujui dibentuknya suatu majelis yang terdiri daripada 3 arbiter. Pihak-pihak lain dapat bergabung dalam suatu perkara arbitrase hanya sepanjang diperkenankan berdasarkan ketentuan pasal 30 dari Undang-Undang 30 tahun 1999 ini. Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penunjukan semua arbiter berada di tangan ketua bani. Dalam memberikan persetujuan, ketua dapat meminta keterangan tambahan sehubungan dengan kemandirian, netralitas, dan atau kriteria para arbiter yang diusulkan. Ketua juga dapat mempertimbangkan kewarganegaraan arbiter yang diusulkan sehubungan dengan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa. Dengan memperhatikan syarat-syarat baku yang berlaku di bani, ketua harus mengupayakan bahwa keputusan sehubungan dengan penunjukan arbiter diambil atau disetujui dalam waktu paling lama 7 hari sejak hal itu diajukan kepadanya. Seorang calon arbiter dalam waktu paling lama 7 hari sejak ditunjuk harus menyampaikan kepada bani riwayat hidup, pekerjaan, dan suatu pernyataan tertulis tentang kesediaan bertindak sebagai arbiter. Apabila diperlukan, arbiter yang ditunjuk harus menerangkan setiap keadaan yang mungkin dapat menjadikan dirinya diragukan sehubungan dengan netralitas atau kemandiriannya. Di samping itu, arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa suatu perkara sesuai ketentuan prosedur bani wajib menandatangani pernyataan tidak berpihak yang disediakan oleh sekretariat bani. Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan atau kemandirian arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada bani dalam waktu paling lama 14 hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut, dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut, atau apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling lama 14 hari setelah keterangan tersebut diketahui oleh pihak lawan. Dalam hal ini, bani wajib meneliti bukti-bukti tersebut melalui suatu tim khusus dan menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan pihak lain tentang pengingkaran tersebut. Apabila arbiter yang diingkari setuju untuk mundur atau pihak lain menerima pengingkaran tersebut, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama dengan penunjukan arbiter yang menunjukkan diri berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 10. Atau jika sebaliknya, bani dapat namun tidak diharuskan menyetujui pengingkaran tersebut, ketua bani harus menunjuk arbiter pengganti.
Apabila pihak lain atau arbiter tidak menerima pengingkaran itu, dan ketua bani juga menganggap bahwa pengingkaran tersebut tidak berdasar, maka arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter. Suatu pihak dapat membantah arbiter yang telah ditunjuk atas dasar bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan-alasan untuk pengingkaran setelah penunjukan dilakukan. Dalam hal penggantian arbiter, arbiter yang sudah ditunjuk untuk memeriksa suatu sengketa dapat diganti karena sebab-sebab sebagai berikut. Kematian atau cacat. Dalam hal seorang arbiter meninggal dunia atau tidak mampu secara tegas untuk melakukan tugasnya selama jalannya proses pemeriksaan arbitrase, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk berdasarkan ketentuan yang sama menurut pasal 10 tadi, seperti halnya yang berlaku terhadap penunjukan atau pemilihan arbiter yang diganti. Pengunduran diri arbiter, calon atau arbiter yang mempunyai pertentangan kepentingan, conflict of interest, dengan perkara atau para pihak yang bersengketa, wajib untuk mengundurkan diri. Sebaiknya apabila majelis telah terbentuk, maka tidak seorang pun arbiter boleh mengundurkan diri dari kedudukannya, kecuali terjadi pengingkaran terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan prosedur ini dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kelalaian. Dalam hal seorang arbiter lalai dalam melakukan tugasnya, baik secara de jure atau de facto, satu dan lain atas pertimbangan ketua bani, sehingga tidak mungkin lagi dirinya menjalankan fungsinya sebagaimana ditentukan ketua, maka prosedur sehubungan dengan pengingkaran dan penggantian seorang arbiter sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 undang-undang ini. Kemudian mengenai pengulangan pemeriksaan. Apabila seorang arbiter tunggal diganti, maka pemeriksaan perkara termasuk sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelum harus diulang. Apabila ketua majelis diganti, setiap sidang kesaksian sebelumnya dapat diulang. Apabila dianggap perlu oleh para arbiter lainnya, apabila seorang arbiter dalam majelis diganti, maka arbiter lainnya harus memberikan penjelasan kepada arbiter yang baru ditunjuk dan sidang-sidang sebelumnya tidak perlu diulang kecuali dalam keadaan-keadaan khusus di mana majelis menurut pertimbangan sendiri menganggap perlu berdasarkan alasan-alasan keadilan. Apabila terjadi pengulangan sidang-sidang berdasarkan alasan-alasan di atas, majelis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan perkara. Dalam hal prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, diberikan dua opsi dalam menyelesaikan sengketa dengan arbitrase, yaitu penyelesaian melalui lembaga arbitrase dan melalui arbitrase ad hoc. Sesuai dengan namanya, arbitrase ini didirikan bersifat melekat pada sebuah lembaga tertentu. Umumnya lembaga arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara dalam memeriksa kasus tersendiri. Arbiternya pun diangkat dan ditentukan oleh lembaga tersebut seperti yang telah dijelaskan di atas. Di Indonesia, ada 3 lembaga arbitrase yang dapat menjadi penengah kasus sengketa, yakni BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BAPMI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, dan Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia. Sedangkan arbitrase ad hoc hanya bersifat sementara, artinya dibentuk dalam suatu sengketa terjadi dan akan berakhir setelah putusan dikeluarkan. Arbiternya dapat dipilih oleh masing-masing pihak yang berselisih, namun jika para pihak tidak menunjukkan arbiter sendiri, mereka dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiter sebagai pemeriksa dan memutus kasus sengketa. Adapun syarat-syarat seorang arbiter ini juga tertuang dalam pasal 9 dari Undang-Undang Arbitrase dan peraturan prosedur arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Pada prinsipnya, prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase melalui lembaga institusional dan ad hoc tidak terlalu banyak berbeda. Termasuk prosedur-prosedurnya, di mana pendaftaran dan permohonan arbitrase. Para pihak harus ditentukan dalam satu perjanjian, maka sepersatu pihak yang terlebih dahulu memberitahu kepada pihak lain tentang telah memenuhi syarat arbitrase dan penyelesaian akan dilaksanakan melalui arbitrase. Surat pemberitahuan ini wajib diberikan secara tertulis, memuat lengkap informasi seperti yang tertuang pada pasal 8 dari Undang-Undang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini. Yang pertama, harus mencantumkan nama dan alamat lengkap pemohon dan termohon, menunjukkan klausul arbitrase yang berlaku, perjanjian yang menjadi sengketa, dasar tuntutan, jumlah yang dituntut, cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki, dan perjanjian tentang jumlah arbiter. Mengenai penunjukan arbiter juga berdasarkan ketentuan pasal 8 dan ayat 1 dan 2. Ada arbiter tunggal dan juga arbiter majelis yang telah dijelaskan di atas. Kemudian mengenai tanggapan termohon setelah berkas permohonan didaftarkan, Badan Pengurus BANI akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa tersebut, atau apabila BANI Pengurus memutuskan bahwa BANI berwenang memeriksa sengketa tersebut, maka sekretaris majelis harus segera ditunjuk. Jumlah sekretaris majelis boleh lebih dari 1 dan bertugas untuk membantu pekerjaan administrasi kasus. Sekretariat menyiapkan salinan permohonan arbitrase dan permohonan dokumen lainnya dan menyampaikan kepada termohon. Termohon memiliki waktu 30 hari untuk memberi jawaban atas permohonan tersebut. Dalam jawaban tersebut, pihak termohon sekaligus menunjukkan seorang arbiter. Apabila dalam perjanjian arbitrase telah disepakati perselisihan atau sengketa akan diselesaikan oleh arbiter majelis atau mengusulkan nama arbiter tunggal dalam perjanjian arbitrase, dan apabila jawaban tersebut tidak disampaikan usulan arbiter, maka secara otomatis dan mutlak penunjukan menjadi kebijakan ketua BANI. Batas waktu yang diberikan 30 hari, sebagaimana disebutkan di atas, dapat diperpanjang melalui wewenang ketua BANI. Dan untuk tuntutan balik, dalam jangka 30 hari tersebut, termohon harus mengajukan tanggapan kepada BANI untuk kemudian diserahkan kepada majelis dan pemohon. Dalam jawaban tersebut, termohon dapat mengajukan tuntutan balik atau rekonvensi. Tuntutan balik baik dari pihak termohon dapat diajukan selambat-lambatnya pada saat sidang pertama, namun pada kondisi tertentu, termohon dapat mengajukan tuntutan balik pada suatu tanggal dengan memberikan jaminan yang beralasan. Tentu saja hal ini dilakukan atas wewenang dan kebijakan majelis. Seperti prosedur permohonan arbitrase, pihak pemohon mendapat tuntutan balik dari termohon diberikan waktu selama 30 hari untuk memberikan jawaban atas tuntutan tersebut. Yang perlu diingat di sini, tuntutan balik ini dikenakan biaya tersendiri dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila tanggapan tentang tanggungan biaya ini terselesaikan oleh kedua pihak, barulah tuntutan balik akan diperiksa dan diproses lebih lanjut bersama tuntutan pokok. Dalam hal sidang pemeriksaan, ada beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang, antara lain pemeriksaan dilakukan secara tertutup, pemeriksaan menggunakan bahasa Indonesia jika itu menggunakan Badan Arbitrase Indonesia, harus dibuat secara tertulis, mendengar keterangan dari para pihak. Karena sifatnya tertutup, apabila ada pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase menggabungkan diri,
kehadirannya harus mendapat persetujuan dari majelis atau arbiter. Sebagaimana termaktub juga dalam undang-undang, batas maksimal pemeriksaan sengketa adalah 180 hari, terhitung sejak majelis atau arbiter ditetapkan. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan ketentuan salah satu pihak mengajukan permohonan hal khusus atau merupakan akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela lainnya, kemudian dianggap perlu oleh majelis arbiter. Dalam putusan arbitrase, pendapat arbiter diatur dalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Para pihak dalam suatu perjanjian berhak memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak didapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Dan apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan arbiter atau majelis arbiter menurut ketentuan pasal 54 dari Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus memuat kepala putusan dengan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nama lengkap, uraian singkat tentang sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter, pendapat-pendapat tiap-tiap arbiter, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, tanda tangan arbiter atau majelis. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat menurut ketentuan dari pasal 70 Undang-Undang Penyelesaian Sengketa ini, para pihak masih dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Putusan yang diambil juga dapat bersifat hasil tipu muslihat dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Adapun beberapa kelemahan arbitrase, yang pertama hanya untuk para pihak bonafid, jujur dan dapat dipercaya, ketergantungan mutlak pada arbiter, tidak ada preseden putusan terdahulu, masalah putusan arbitrase asing, kemudian penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusannya. Kesulitan ini menjadi masalah yang sangat penting karena biasanya di negara pihak yang kalah terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkaitan erat dengan ada tidaknya putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di negara dari pihak yang dikalahkan. Sedangkan keuntungan dari arbitrase di mana prosedur dari arbitrase ini dirasakan cepat, kemudian pemeriksaan oleh ahli di bidangnya, dan yang ketiga, sifatnya konfidensialitas. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ini disebutkan
adanya alternatif penyelesaian sengketa, di mana alternatif penyelesaian sengketa ini didefinisikan sebagai satu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaiannya di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam satu kesepakatan tertulis. Jadi pertemuan langsung dalam waktu 14 hari dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Dalam hal sengketa atau beda pendapat, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2, tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis, para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan dengan bantuan penasehat ahli atau bantuan mediator. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam waktu paling lama 7 hari, usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dengan memegang teguh kerahasiaan dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikat baik, serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan kesepakatan tersebut. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 wajib diselesaikan dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran. Dan apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Dalam slide ini, kita dapat melihat alur alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di mana jika tidak ada kesepakatan yang terjadi pada saat konsultasi, dapat dilanjutkan ke penasehat ahli atau mediator non-lembaga. Namun, jika tidak ada kesepakatan juga, dilanjutkan ke mediator, dalam hal ini lembaga, dan apabila tidak terjadi juga kesepakatan dalam mediasi, maka dilanjutkan ke lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Demikianlah materi kuliah online kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila dirasakan bermanfaat, jangan lupa untuk mensubscribe.
Jika ada komentar dan kritik yang membangun, juga saran, mohon ditinggalkan dalam kolom komentar. Dan sampai jumpa pada kuliah online berikutnya.